Kapal Tosansani akan segera mendarat di sana, sehingga seluruh kru bajak laut topi jerami bisa berkumpul secara lengkap dan siap untuk meninggalkan pulau masa depan itu. Berhubung kapal bajak laut topi jerami dan bajak laut Giant Warrior akan berlayar bersama, maka akan ada percakapan-percakapan menarik antara Luffy dan kawan-kawan dengan para raksasa. Percakapan itu mengenai Elbaf. Usopp pasti yang akan paling bersemangat untuk bertanya lebih dulu, karena sejak lama dia sangat ingin pergi ke sana. Dory, Brogy, dan para raksasa lain pun dengan antusias menceritakan berbagai hal menarik yang ada di kampung halaman mereka itu. Dalam percakapan tersebut, mereka juga akan membahas soal pohon legendaris yang ada di Pulau Elbaf. Bila kita ingat kembali, dalam kilas balik Big Mom ketika dia dibuang ke sana oleh orang tuanya, memang terlihat ada batang pohon dengan ukuran yang sangat masif. Akan diketahui bahwa itu bukan pohon biasa, melainkan pohon ada. Mendengar itu membuat Franky terkejut dan bilang bahwa kapal bajak laut topi jerami terbuat dari kayu itu. Para raksasa pun akan bilang bahwa bajak laut topi jerami beruntung sebab kayu Adam sangat jarang bisa sampai keluar Pulau Elbaf. Setelah itu, Zoro bertanya apakah di Elbaf ada pendekar pedang kuat. Para raksasa pun berkata bahwa ada banyak pengguna pedang yang hebat di Elbaf, tapi yang terkuat saat ini adalah Pangeran Loki. Sebenarnya, Dory dan Brogy baru mengenal Loki belum lama ini, karena dulu sebelum mereka menjadi bajak laut lebih dari 100 tahun yang lalu, sang pangeran itu belum lahir. Kemudian, ketika mereka kembali ke Elbaf setelah pertarungan panjang di Little Garden, mereka terkejut melihat sosok pangeran yang tangguh itu. Mereka juga mendengar bahwa pedang yang digunakan oleh Pangeran Loki merupakan pedang legendaris Elbaf yang termasuk ke dalam 12 Saijo Owazamono. Ketika sang pangeran itu dibicarakan, cerita akan memperlihatkan dirinya sedang berburu di hutan Elbaf. Di sana Loki telah menghabisi banyak monster menyeramkan dengan ukuran-ukuran yang luar biasa. Seperti yang pernah disinggung oleh Dory dan Brogy, hutan Elbaf memang berisi banyak makhluk buas yang sangat besar. Dari sana jelas bahwa Pangeran Loki itu sangat hebat dan akan menarik untuk melihat seperti apa perannya dalam arc Elbaf ini. Mendengar soal Pangeran Loki pun akan membuat Zoro menjadi semangat. Sedangkan Nami, dia akan ingat bahwa Loki adalah pangeran yang pernah dijodohkan dengan Lola si anak Big Mom. Tapi perjodohan itu gagal karena Lola berhasil melarikan diri. Pangeran Loki bisa dibilang adalah raksasa terkuat yang ada di Elbaf saat ini. Selain pengguna pedang yang hebat, dia juga sepertinya adalah pengguna buah iblis yang sangat kuat. Seperti yang kita tahu, ada 4 dewa yang pernah disinggung dalam arc Skypiea, yaitu Dewa Matahari, Dewa Hutan, Dewa Hujan, dan Dewa Bumi. Nah, Pangeran Loki ini sepertinya adalah pemilik kekuatan Dewa Hutan, karena memang dia selalu hidup di dalam hutan meskipun statusnya sebagai pangeran. Dia tidak suka hidup di dalam istana kerajaan, dan lebih suka hidup liar dan berburu di hutan Elbaf. Nanti ketika Luffy sampai di Elbaf dan bertemu dengan Pangeran Loki, mereka akan saling terkejut karena ada kesamaan yang mirip dari perubahan mereka yang sama-sama pengguna kekuatan pengguna pedang yang sangat kuat. Ketika para kru Luffy bertanya itu siapa, mereka pun menjawab orang itu adalah Shanks. Luffy pun terkejut mendengar nama Shanks. Kemudian Dory dan Brogy mengatakan bahwa Shanks adalah teman baik mereka. Robin juga penasaran apa yang dilakukan oleh Yonko rambut merah itu di Pulau Elbaf, dan para raksasa menjawab bahwa mereka tidak tahu detailnya. Tapi yang jelas, Shanks pergi menemui Sarjana O'Hara. Sarjana yang mereka maksud ini adalah Jaguar Gisau. Tentu Shanks memiliki maksud tersendiri mengapa dia ingin bertemu dengan Sao. Mereka juga menceritakan bahwa sebelum meninggalkan Pulau Elbaf, Shanks sempat bertarung melawan seorang bocah bajak laut bernama Ki. Luffy dan kawan-kawan pun kaget mendengar hal itu, dan mereka bertanya bagaimana hasil dari pertarungan tersebut. Sambil tertawa, para raksasa mengatakan bahwa Shanks mengalahkan Kid hanya dengan 1 kali serangan. Mendengar itu membuat semua kru bajak laut topi jerami menjadi tercengang. Mereka tahu bagaimana kekuatan Kid saat di Wano Kuni, sehingga tak terbayangkan betapa gilanya kekuatan Shanks yang mampu mengalahkannya hanya dengan 1 serangan saja. Beralih ke hal lain, diperlihatkan Pulau Hachinosu yang menjadi markas bajak laut Kurohige. Kurohige akhirnya tiba di tempat itu setelah dalam chapter lalu banyak kru yang mulai gelisah menantikan kedatangannya. Pudding yang telah ditangkap dibawa turun untuk dimasukkan ke dalam penjara Hachinosu. Kurohige pun langsung berbicara dengan Kuzan. Dia sudah mendengar dari Denden Mushi tentang serangan Garp ke markasnya itu, tapi kini Kurohige ingin tahu penjelasannya yang lebih detail. Kuzan pun menceritakan semua kejadian itu, termasuk lolosnya Koby dari penjara. Namun Kurohige tidak mempermasalahkan hal tersebut karena mendapatkan Garp jauh lebih berharga dibanding Koby. Menurut Kuzan, Garp saat ini masih dalam keadaan terluka parah dan sedang dibekukan. Dia ditahan di salah satu sel penjara di Pulau Hachinosu. Kuzan juga berkata bahwa menahan Garp lama-lama bisa mendatangkan bencana ke Pulau Hachinosu, sebab Garp adalah legenda dan pahlawan angkatan laut. Menahan Garp di sana bisa memancing kedatangan dari para veteran angkatan laut yang merupakan teman dari Garp. Walau sudah tua, tapi orang-orang itu tidak bisa diremehkan. Lalu tak sedikit pula para marinir aktif yang mengagumi pahlawan angkatan laut itu, sehingga mereka bisa terpancing emosi ketika tahu bahwa Garp dipenjara di Pulau Hachinosu. Kuzan cukup yakin Akainu tidak akan bertindak mengenai Garp, karena sekarang Akainu pasti sangat sibuk dengan berbagai hal. Ketika Kuzan mengatakan itu, akan diperlihatkan panel-panel yang berisi para veteran dan marinir aktif yang sedang berada di berbagai tempat. Mereka semua merupakan teman-teman atau orang-orang yang mengagumi Garp. Dalam panel-panel itu, ada Sengoku yang sedang bersama dengan Suru, ada Kong di dalam ruangannya, dan ada Vice Admiral Momo Usagi, Tokikake, dan Momonga dalam satu ruangan. Serta ada pula karakter-karakter misterius yang berupa siluet saja, yang entah mereka ini veteran atau marinir yang
yang masih aktif. Ada indikasi bahwa mereka semua tidak akan tinggal diam saja. Kurohige pun meminta Kuzan untuk tetap tenang karena dia sudah punya rencana yang berkaitan dengan Gar. Cerita akan berpindah ke Mary Joyce, memperlihatkan para kesatria suci yang sedang berkumpul di suatu ruangan. Karakter misterius yang ditampilkan berupa siluet dalam chapter yang lalu pun ada di sana, tapi seperti apa wajahnya masih belum diperlihatkan dengan jelas. Para kesatria suci itu berbicara mengenai Gorosei yang telah mereka ketahui tidak ada di ruangan otoritas. Mereka pun bisa menduga bahwa semua Gorosei pergi ke Pulau Egghead. Dari cara kesatria suci membicarakan Gorosei, ada indikasi bahwa mereka tidak menyukai para Gorosei itu. Internal pemerintah dunia lebih kompleks dari yang kita bayangkan, sehingga permasalahan dan ketidaksukaan satu sama lain sangat mungkin ada di dalam sana. Saat para kesatria suci berkumpul, mereka terdiri dari sebagian orang tua sepantaran Garling dan sebagian lagi masih cukup muda. Mungkin ini bisa disebut sebagai kesatria suci era lama dan era baru. Kesatria suci tidak abadi seperti Gorosei, sehingga wajar jika mereka memiliki orang-orang di setiap generasi. Di sana mereka tahu bahwa mereka akan sibuk untuk beraksi sebentar lagi. Garling pun berkata setelah sekian lama akhirnya tiba waktu bagi kesatria suci untuk bertempur kembali. Kemudian cerita akan memperlihatkan keadaan dari armada besar bajak laut topi jerami. Yang paling menarik di sana adalah Bartolomeo, karena ketika dia hendak berlayar di lokasi tempat dia berada, muncul kapal bajak laut Akagami. Seperti yang kita tahu, Bartolomeo diburu oleh mereka karena dia berani membakar bendera bajak laut Akagami di wilayah kekuasaannya. Ben Beckman, Lakiru, dan Yasop segera mengalahkan semua kru Bartolomeo dengan cepat. Alasan mengapa bukan Shanks yang langsung menumbangkan mereka dengan Haoshoku Haki, karena Shanks sedang tidur usai dia mabuk berat seperti yang diketahui dalam chapter yang lalu. Bartolomeo pun langsung memasang barir untuk melindungi diri. Mereka sudah tahu soal kekuatan Bartolomeo yang memiliki barir dengan pertahanan yang absolut. Namun, dengan menyeramkan, mereka bertiga berdiri di hadapan barir itu dan bertanya sampai kapan Bartolomeo bisa bertahan. Yasop juga bilang bahwa Bartolomeo mungkin tidak akan dibunuh oleh Shanks karena dia adalah anak buah dari Luffy. Tapi Shanks tetap akan memberinya pelajaran ketika Shanks bangun nanti. Kemudian, karena Ben Beckman bosan menunggu, dia pun mengeluarkan Hoshoku Haki tingkat tinggi. Memang Bartolomeo tidak sampai pingsan, tapi Hoshoku Haki dari Ben Beckman membuatnya tertekan dan dia secara tidak sengaja menonaktifkan barir yang melindunginya, sehingga sekarang dia bisa diserang kapan saja. Tak aneh bila Ben Beckman bisa Hoshoku Haki juga, sebab orang-orang nomor 2 dalam kelompok bajak laut hebat pasti bisa menggunakannya, seperti contohnya Rayleigh, Katakuri, dan Zoro pun memiliki Hoshoku Haki. Sebenarnya sejak awal Ben Beckman bisa menumbangkan seluruh kru Bartolomeo dengan Hoshoku Haki itu, tapi dia memilih untuk bermain-main dengan mereka terlebih dahulu, seperti saat dia menghajar bandit gunung juga dia suka bermain-main. Tapi meskipun suka bermain-main, terbukti bahwa Ben Beckman sebenarnya adalah karakter yang kejam, karena dulu dia jugalah orang yang menghilangkan lengan Kiriki. Membakar bendera bajak laut memang adalah dosa yang sangat besar dalam dunia bajak laut, sehingga bajak laut Akagami akan